Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah Channel. Selamat datang kembali di channel yang penuh hikmah dan inspirasi Islam. Hari ini, kita akan menyelami sebuah perjalanan yang pasti akan dilalui oleh setiap jiwa, sebuah fase yang tidak bisa dihindari dan telah dijanjikan, alam barzah, tempat penantian antara dunia dan akhirat, tempat ruh-ruh manusia bersemayam sebelum hari pembalasan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar konten penuh ilmu dan hikmah seperti ini bisa terus hadir dan bermanfaat untuk umat. Mari kita sebarkan cahaya pengetahuan Islam ke seluruh penjuru dunia. Alam barzah adalah ruang gaib yang tak bisa dicapai oleh logika manusia biasa. Ia berada di antara dua alam, dunia yang kita tempati sekarang, dan akhirat yang menjadi tujuan. Di sanalah ruh-ruh manusia tinggal setelah kematian, menunggu tiupan sangkakala yang membangkitkan semua makhluk. Perjalanan menuju barzah dimulai ketika nyawa dicabut. Saat itu, manusia telah melewati batas kehidupan, dan ruhnya akan masuk ke alam baru yang misterius. Sebagian akan mendapatkan kebahagiaan, sebagian lagi akan merasakan penderitaan. Semua tergantung pada amal dan keyakinan mereka selama di dunia. Dalam barzah, ruh manusia tidak mati, tetapi sadar. Mereka mengetahui bahwa dunia telah selesai untuk mereka. Mereka merasakan penantian panjang, dan bagi sebagian, ini lebih menyakitkan daripada siksa yang nyata. Namun bagi yang beriman, barzah adalah taman yang menenangkan hati. Nabi Muhammad telah memberi gambaran mengenai barzah. Beliau bersabda bahwa kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Maka dari itu, kehidupan dunia adalah bekal, dan kematian adalah awal dari kehidupan abadi yang sejati. Segala perbuatan, dari yang kecil hingga yang besar, akan menentukan kondisi kita di barzah. Bahkan senyuman ikhlas atau sebutan tasbih yang sederhana akan menjadi cahaya dalam gelapnya penantian. Allah Maha Adil, dan Dia tidak menyia-nyiakan amal sekecil apapun. Dalam barzah pula, para ruh bisa saling bertemu. Ruh orang-orang saleh akan berkumpul dan saling bertanya satu sama lain, sementara ruh para pendosa terpenjara dalam kesendirian, penyesalan, dan penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Mari, sahabat Al-Maghfirah Channel, kita lanjutkan penelusuran tentang alam gaib ini, dan pelajari pelajaran agung yang terkandung di dalamnya. Kematian bukan sekadar ruh keluar dari jasad, ia adalah awal dari peralihan yang menggetarkan. Malaikat maut datang dengan wajah yang sesuai dengan amalan seseorang. Jika ia orang saleh, maka malaikat datang dengan wajah bersinar. Jika pendosa, maka yang datang membawa siksa dan ketakutan. Bagi orang-orang beriman, saat ruh dicabut, langit dan bumi bersalawat untuknya, malaikat rahmat menyambutnya. Ruhnya dibungkus dalam kain dari surga dan dipenuhi wewangian. Sebaliknya, ruh pendosa disambut dengan kain najis dari neraka dan bau busuk yang menyengat. Ketika ruh keluar, jasad menjadi dingin dan kaku. Dunia tidak lagi berfungsi. Saat itu, kita sadar bahwa jabatan, harta, dan semua kebanggaan dunia hanyalah fata morgana, yang menyertai hanyalah amal, baik atau buruk. Ruh kemudian dibawa ke langit. Malaikat di setiap langit akan bertanya, "Ruh siapakah ini?" Bagi orang saleh, malaikat menjawab, "Ini ruh si Fulan bin Fulan," dan mereka menyambut dengan pujian. Tapi ruh pendosa akan ditolak dan dilempar kembali ke bumi dengan hina. Kemudian datanglah pertanyaan kubur. Dua malaikat, Munkar dan Nakir, akan mendatangi ruh. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Bagi yang istiqomah, pertanyaan ini ringan. Tapi bagi yang lalai, lidah akan keluh. Bagi yang menjawab dengan benar, kuburnya akan diluaskan, penuh cahaya, dan ruhnya akan menghirup angin surga. Namun bagi yang gagal, kuburnya disempitkan, dipenuhi kegelapan dan siksaan sampai hari kiamat tiba. Barzah bukan tempat netral, ia adalah tempat pembalasan awal. Di sana, ruh sadar, merasa, menunggu, tidak ada tipu daya. Semua ditampakkan, setiap kesalahan akan kembali menghantui, dan setiap kebaikan akan menjadi sahabat yang menyejukkan. Bayangkan penantian tanpa akhir dalam gelap, atau kebahagiaan dalam taman surga. Itulah sebabnya ulama dan sufi menangis setiap malam, mengingat bahwa mereka pasti akan melewati alam ini. Mari kita renungkan lebih dalam tentang nasib kita nanti di alam tersebut. Setelah pertanyaan kubur dijawab, kehidupan ruh di alam barzah pun dimulai. Bagi ruh yang beriman, mereka akan menikmati ketenangan yang luar biasa. Ruh mereka ditempatkan di taman dari taman-taman surga, merasakan kedamaian dan kebahagiaan sembari menanti hari kiamat. Tidak ada lagi rasa takut, gelisah, atau penyesalan. Ruh-ruh itu akan merasakan kenikmatan ruhani yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Mereka seperti tidur dalam kehangatan, dalam pelukan kasih sayang Allah. Malaikat akan menghibur mereka, memberi kabar gembira bahwa pahala besar menanti di akhirat nanti. Inilah balasan bagi mereka yang bertakwa. Sebaliknya, ruh-ruh orang kafir dan pendosa akan mengalami awal dari siksa kubur. Mereka tidak bisa beristirahat, hati mereka gelisah, mata mereka tak bisa memejam. Mereka menyaksikan sisa amal buruknya, merasakan penyesalan yang tiada henti, dan disiksa dengan cara yang tak terlihat oleh mata dunia. Siksaan barzah tidak harus berupa api atau pukulan. Rasa menyesal yang begitu mendalam, rasa malu di hadapan para malaikat, dan rasa takut menghadapi hari pembalasan sudah cukup menyiksa. Ruh itu akan terus memohon, berharap diberi kesempatan kembali ke dunia, tapi waktu mereka telah habis. Ada juga ruh-ruh yang berada di tempat netral. Mereka bukan ahli maksiat,
tetapi tidak pula tergolong saleh. Ruh mereka akan berada dalam kondisi menunggu, dalam keraguan, seperti seseorang yang menanti keputusan di ruang pengadilan. Mereka dalam kecemasan yang tidak mudah diceritakan. Dalam barzah, amal kita yang ikhlas akan menjadi teman. Al-Quran yang sering kita baca akan datang menyelimuti kita. Salat kita akan menjadi pelindung dari siksa. Zikir kita akan menjadi cahaya. Tapi jika kita hidup tanpa amal, maka ruh akan sendiri dalam gelap yang sunyi. Rasulullah bersabda bahwa kubur adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat di dalamnya, maka seluruh perjalanannya akan mudah. Tapi jika ia gagal, maka perjalanan setelahnya akan lebih berat. Maka betapa pentingnya untuk mempersiapkan diri. Ulama salaf banyak yang menangis ketika mengingat barzah. Imam Abu Hanifah pernah berkata bahwa setiap kali ia mengingat kubur, lututnya gemetar. Imam Ahmad bin Hanbal berdoa setiap malam agar Allah memberikan keteguhan saat di dalam barzah. Mereka sadar, fase ini adalah kunci menuju surga atau neraka. Sahabat Al-Maghfirah, sudahkah kita siap menghadapi kehidupan setelah kematian ini? Bagi ruh-ruh orang yang beriman, masa menunggu di alam barzah bisa terasa singkat. Rasulullah menggambarkan bahwa bagi orang saleh, waktu di alam kubur bagaikan tidur sekejap, lalu dibangunkan. Mereka tidak merasakan panjangnya waktu karena berada dalam ketenangan dan kenikmatan rohani. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak beriman atau banyak maksiat, waktu dalam barzah terasa seperti ribuan tahun. Mereka tidak bisa beristirahat, setiap detik terasa seperti siksaan, kegelisahan yang berkepanjangan membelenggu ruh mereka. Mereka menyesal, tetapi tidak bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki segalanya. Alam barzah adalah dunia ruhani. Ia bukan seperti dunia nyata kita. Di sana ruh masih bisa saling mengenal, berbicara, bahkan merasakan kerinduan kepada keluarganya. Ruh-ruh orang beriman berkumpul di Iliyin, tempat tinggi dan mulia, bertemu dengan ruh-ruh para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Ruh juga bisa mengetahui kondisi keluarganya di dunia. Jika anak cucu mereka menjaga agama, mereka merasa gembira. Jika justru hidup dalam maksiat dan kesesatan, ruh mereka sedih dan mendoakan kebaikan bagi keturunan mereka. Itulah kasih sayang yang tetap hidup, bahkan setelah kematian. Dalam barzah, ruh tidak bisa berdusta atau menyembunyikan amal. Segala yang dilakukan di dunia akan terungkap. Ruh akan mengenang amalan-amalan kecil yang pernah ia abaikan. Bahkan satu sujud yang dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi cahaya penyelamat dalam kegelapan kubur. Sebagian ulama bahkan menjelaskan bahwa ruh orang beriman bisa mengunjungi dunia dalam bentuk mimpi. Ada banyak kisah orang saleh yang bermimpi bertemu ayah atau ibunya yang sudah wafat, lalu memberi nasihat atau kabar dari alam sana. Tentu, semua atas izin Allah. Inilah keajaiban barzah, dunia yang tidak terlihat mata tetapi nyata adanya, sebuah alam yang menjadi cermin dari kehidupan dunia kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain amal saleh yang ikhlas dan konsisten. Harta, jabatan, dan pujian manusia akan ditinggalkan. Para sufi dan ulama salaf banyak mengingat barzah dalam zikir dan renungan mereka. Mereka menyendiri di malam hari, merenungi nasib ruh mereka kelak, karena mereka tahu, barzah bukan akhir, tetapi gerbang menuju kehidupan kekal di akhirat. Sahabat Al-Maghfirah Channel, mari kita tanyakan pada diri sendiri, jika kita wafat hari ini, sudahkah kita siap menghadapi kesendirian di barzah? Hari kiamat adalah saat alam barzah ditutup. Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Tiupan itu membuat semua makhluk mati, gunung-gunung berterbangan, laut meluap, dan bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Semua ruh pun dipanggil untuk dikumpulkan kembali dengan jasadnya. Setelah ditiupkan kembali sangkakala kedua, manusia dibangkitkan dari kubur. Saat itulah alam barzah berakhir, setiap ruh akan kembali ke jasadnya. Namun jasad mereka bukan seperti di dunia. Ini adalah jasad akhirat, yang bisa merasakan kenikmatan dan siksaan tanpa batas waktu. Mereka berbaris menunggu pengadilan ilahi. Tidak ada satupun yang bisa bersembunyi. Amal perbuatan ditimbang, mulut dikunci, tangan dan kaki menjadi saksi atas semua yang telah dilakukan. Bagi mereka yang selamat dari siksa kubur, perjalanannya di padang mahsyar akan lebih ringan. Wajah mereka bercahaya, langkah mereka tenang, karena mereka tahu balasan indah menanti di surga. Sementara yang disiksa dalam kubur akan merasa ketakutan yang berlipat ganda. Rasulullah bersabda, kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya barzah sebagai refleksi kehidupan akhirat. Maka siapapun yang selamat di dalamnya, berarti telah menyiapkan bekal terbaik. Alam barzah mengajarkan kita bahwa kehidupan tidak berhenti saat jantung berhenti berdetak. Ruh akan terus hidup, menanti perhitungan. Maka orang bijak adalah mereka yang mempersiapkan diri sebelum ajal datang. Mereka memperbanyak amal saleh, menjauhi maksiat, dan memperbaiki hati. Imam Hasan Al-Basri berkata, celakalah orang yang tertipu oleh dunia, lalu melupakan kubur yang menanti. Ucapan ini adalah renungan mendalam bahwa dunia hanya sementara, sedang alam setelahnya sangat panjang dan menentukan nasib kekal kita. Sahabat Al-Maghfirah Channel, jangan pernah menunda untuk bertaubat, jangan tunda untuk memperbaiki diri. Setiap amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas akan menjadi pelita di alam barzah, dan setiap kelalaian bisa menjadi sumber penyesalan abadi jika tidak segera diperbaiki. Sahabat Al-Maghfirah Channel, dari perjalanan panjang tentang alam barzah ini, kita mendapatkan pelajaran besar. 1. Kematian bukan akhir kehidupan, tetapi gerbang menuju alam yang lebih nyata dan kekal. 2. Barzah adalah tempat ujian dan penantian yang sesuai dengan amal perbuatan kita. 3.
Amal baik akan menjadi sahabat, sedangkan dosa akan menjadi penyesalan yang menyakitkan. 4. Orang beriman akan mendapat ketenangan, dan orang yang lalai akan dihantui kegelisahan. 5. Persiapkan diri sejak sekarang, karena tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. 6. Mengingat Barza melembutkan hati, menumbuhkan rasa takut dan harap kepada Allah. 7. Perbanyak amal yang tulus dan ikhlas, karena hanya itu yang akan menolong kita kelak. 8. Jangan tertipu oleh dunia, karena dunia hanyalah fata morgana yang cepat berlalu. 9. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebagaimana diajarkan Rasulullah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Al-Maghfirah Channel agar kita terus bisa menyebarkan hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah Islam yang penuh makna. Insya Allah, setiap klik dan dukungan dari kalian akan menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.